Selanjutnya, apa balasan kepada istri yang mengurus orang tua suami seperti mengurus orang tuanya sendiri secara ikhlas? Allahu Akbar jemaah. Ya, ingat, istri kita nggak punya kewajiban berbakti sama bapak dan ibu kita. Istri kita punya kewajiban berbakti kepada kita sebagai suami. Maka di sini seorang suami ketika mendapati istrinya mau membantu dia berbakti kepada orang tuanya. Ini tugas istri, bagaimana membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya. Apabila dia dengan ikhlas, Allahu Akbar jamaah. Ana yakin yang dilakukan istri ini penuh dengan kesabaran dan perlu kesabaran. Merawat yang bukan orang tuanya. Apalagi kalau sudah sepuh, apalagi kalau sudah sakit-sakitan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dikasih balasan tanpa perhitungan. Kalau sholat dilipat gandakan dari 10. Sedekah dilipat gandakan jadi 10. Namanya baca Quran dilipat gandakan jadi 10. Satu huruf 10 kebaikan. Dan Allah bisa melipat gandakan sampai berlipat-lipat ganda. Tapi sabar dikasih balasan tanpa ada perhitungan dari Allah Azza wa Jalla. Maka seorang suami yang dapat istri kayak gitu, tolong hargai istrimu. Tolong kau banyak berterima kasih kepada istrimu. Karena dia telah melakukan sesuatu yang menjadi kewajibanmu kepada kedua orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Selanjutnya, apa hukumnya apabila suami hanya memberi nafkah berupa uang saja dan suami lepas tanggung jawab pekerjaan di rumah, sama sekali tidak membantu di rumah meskipun katanya libur? Meskipun libur, waktu libur. Istri di rumah bekerja apa enggak? Nah. Iya, dia sedang sibuk jemaah. Baik, jemaah rahimakumullah. Iya, ini termasuk al-isyra bil ma'ruf. Jadi hak istri itu juga digauli dengan cara yang ma'ruf. Memang bukan kewajiban kalau dikatakan suami umpamanya nyapu di rumah, ini enggak. Tapi termasuk berbuat baik kepada istri seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi apa sih yang dilakukan kalau beliau di rumah? Ngapain beliau? Beliau itu panglima perang ketika ada peperangan. Beliau imamul muslimin. Beliau ngurusin kaum muslimin. Ketika masuk rumah beliau jadi suami. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Kadang-kala sandalnya rusak, beliau perbaiki sendiri. Susunya beliau perah sendiri, sallallahu alaihi wasallam, susu kambingnya. Beliau membantu, kana fi mihnati ahli. Jadi kalau seorang istri dapat suami kayak gini, bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau enggak, tetap bersyukur sama Allah. Kalau tadi dikatakan suaminya enggak mau bantu pekerjaan rumah, tapi suaminya baik, memberikan nafkah, jaga sholat, ibadahnya baik, ya udah sabar. Bersabar menghadapi hal itu. Kalau engkau ingin suamimu lebih baik lagi, berikan pelayananmu yang lebih lagi kepada suamimu. Ajak suamimu belajar, ngaji. Semoga dengan itu suamimu bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan melihat kepada suami tetangga. Iya. Itu yang menyebabkan hidupmu menderita. Dikatakan, Allah bang, itu loh suaminya fulana itu Masya Allah suka bantuin istrinya. Engkau semakin dibenci sama suamimu. Jangan suka membanding-bandingkan suamimu dengan suami orang. Dan bapak-bapak juga gitu. Jangan membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain. Yang ada disyukurin, yang kurang dilengkapin, yang salah diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mohon sumnya konsisten. Ustaz, ibu saya menikah setelah beberapa tahun ayah saya meninggal, namun kami tidak ridho. Karena kami anak-anak ingin supaya ibu tetap bersama dengan bapak almarhum di surga insya Allah. Bagaimana itu Ustaz? Apakah jika kami selalu berdoa agar ibu dan almarhum bapak bersatu, apakah akan bersatu? Jamaah rahimakumullah nih ya, anak-anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya hidup dan mati. Apabila seorang ibu
mau menikah lagi, nggak butuh keridhaan anak-anaknya. Engkau kepingin bapakmu bersama ibumu, tapi ibumu kepingin menikah lagi, dia butuh. Maka biarkan ibumu menikah. Dan bagaimana engkau mendukung, ini termasuk berbaktinya anak, mendukung ibunya menikah lagi. Kemudian dia mungkin, ya dukungan bukan hanya berupa ucapan, tapi berupa harta atau apa. Agar ibunya tidak salah memilih pasangan hidup. Maka itu yang harus dilakukan. Kalau dikatakan anak mau berdoa supaya bapaknya bisa bersama ibunya di surga, ketahuilah jamaah, kalau sudah masuk surga, semuanya itu menyenangkan. Semua menyenangkan. Jadi jangan khawatir, kesian bapak nanti kalau nggak sama ibu, sama siapa. Ada banyak bidadari di situ. Ada banyak bidadari di sana. Maka seorang anak, ini juga ya, kalau bapaknya menikah lagi, apa sikap anak? Menikah 2, menikah 3, menikah 4, apa sikap anak? Kadang-kadang anak mengatakan, bapakku zalim sama ibuku. Enggak. Kalau bapakmu zalim, bapakmu berzina zalim, bapakmu memukul ibumu zalim, bapakmu menikah lagi dengan cara yang halal, itu syariat. Karena ada kejadian jamaah, seorang anak yang bersekongkol sama ibunya, bunuh bapaknya karena bapaknya kawin lagi. Hati-hati antum kawin lagi. Makanya harus mempersiapkan rumah tangga yang sakinah dulu. Jadi intinya, seorang anak kalau dapat ibunya sudah menikah sama laki-laki lain selain bapaknya, doakan semoga pernikahannya diberkahin. Kalau bicara bagaimana kami kepingin ibu bersama bapak lagi, ibumu nggak kepingin. Karena memang istri itu atau perempuan itu dengan suami yang terakhir gitu loh. Dan engkau tinggal berdoa buat bapakmu, semoga bapakmu diampuni di sana dan mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik daripada yang ada di dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab.